ayat yang ke-50, Matius 27. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus, Tuhan kita, sampai Dia datang. Saudaraku dikasih Tuhan, di beberapa jemaat, ya di beberapa gereja maksud saya, merayakan Jumat Agung biasanya dirayakan dengan derai air mata. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya pernah khotbahkan tentang ibu-ibu yang menangisi Yesus, yang di Lukas 23 ya, bagaimana Yesus menegur mereka, mengapa kau tangisi aku gitu, tangislah dirimu. Lalu kaitkan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan manakala Dia memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Dia dielulukan sementara orang-orang Farisi melihat kegagalan. Ya. Sebab mereka melihat bahwa Yesus dimuliakan. Padahal Yesus sedang menuju jalan salib. Sehingga kita mengalami kebingungan di situ dalam perspektif. Melihat dari sisi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka nggak tahu bahwa Yesus akan dihukum mati kelak, nggak tahu. Tapi mengupayakan menggagalkan apa yang sedang direncanakan oleh Bapa. Sehingga ketika Yesus dimuliakan, manakala masuk ke Yerusalem, orang-orang Farisi melihat bahwa mereka gagal, ya, gagal menghantar kepada kecelakaan Yesus, gagal menghantar untuk menghentikan pemuliaan atas kerja yang telah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun, ya, karena dia disertai Bapa, sehingga mujizat-mujizat terjadi dan dia cepat sekali populer, sehingga orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, dia mengalami persaingan yang begitu ketat dan kemarahannya memuncak. Tetapi dari sisi yang lain, ya, Bapa sedang merancangkannya sedemikian rupa masuk ke Yerusalem dan kemudian mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya tidak tahu saudara, kita berdiri di mana. Apakah kita bersuka cita atau kita sedang berduka saat ini? Di antara pujian yang kita nyanyikan dalam ibadah hari ini pun, ya, ada terselip lagu yang bersuka cita oleh karena ada kuasa iblis dikalahkan oleh darah Yesus dan kesaksian firman, yaitu saudara dan saya yang hidup. Ya, itu ada di Mazmur, saudara. Di kitab Wahyu, saudara bisa temukan. Ya, oleh darah anak domba dan kesaksian kita, kuasa iblis ditaklukkan. Sementara kita mengenakan pakaian hitam. Ya. Gimana nih ya? Enggak, kita tepat. Kita benar. Secara manusia kita berduka, tetapi secara manusia yang sama juga kita bersuka. Sebab tanpa kematian Kristus di kayu salib, kita masih binasa. Tanpa Kristus mati bangkit naik ke sorga, tidak ada yang bangkit. Karena Dia adalah yang sulung dari banyak kita, saudara. Yang kemudian kita juga beroleh kebangkitan. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, kita sama punya pandangan seperti orang-orang Saduki,
maka kita adalah orang yang paling celaka. Berjuang di dalam kesalehan dan ternyata tidak ada kebangkitan. Tetapi oleh karena Kristus Yesus bangkit, maka kita punya pengharapan untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menegur para wanita di dalam Lukas pasal 23-28, jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Maksudnya dari pernyataan Tuhan Yesus ini adalah yang pertama, 40 tahun kemudian setelah dia mati dan bangkit, baik Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan dihancurkan. Dimulai dengan koyaknya tabir bait suci, manakala dia mati dan kemudian dia bangkit naik ke surga, maka fokus kehidupan orang-orang yang dikenang Tuhan bukan lagi pada ritualitas ibadah, tetapi kepada penyembahan yang memiliki korelasi dengan Allah secara intim. Ada hubungan personality dengan Allah sendiri bersama setiap pribadi. Itu sebabnya ada roh Allah yang diam di dalam setiap kita pribadi pas pribadi. Dan roh Allah itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran sampai kemudian kita, saudara dan saya, hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Tidak mudah, tetapi jangan menyerah. Bait suci yang menjadi simbol dari kehadiran Allah pada akhirnya dihancurkan. Ketika yang pertama kali Daud merindukan, masa ku tinggal di istana sementara Allah dalam kemah suci, kemah sembahyang. Lalu kemudian dia merancangkan, mengumpulkan semua yang dibutuhkan, kira-kira begitu ya saudara. Tetapi Allah tidak berkenan. Tanganmu kotor, menumpah darah, kejahatanmu luar biasa. Nanti anakmu saja. Ya. Salomo pada akhirnya, ya, pada tahun 950-an sebelum Masehi, akhirnya diberikan mandat untuk membangun dalam segala kemegahan yang belum pernah ada dicatatkan sedemikian rupa. Salomo mengerjakannya. Bait Allah terbangun, tetapi kemudian saudara dihancurkan oleh Zerubabel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian sekembalinya dari Babel, bait suci yang kedua dibangun lagi oleh bangsa Yehuda setelah pembuangan Babel. Yang mengikuti catatan sari pasti tahu ceritanya. Ya. Karena ada di Alkitab. Yang gak ikut catat sari tetapi membaca Alkitab juga tahu cerita ini. Karena memang ada. Ya. Yang punya Alkitab pasti tahu cerita ini. Pada tahun 536 pada akhirnya setelah pembuangan di Babel 70 tahun, ya, belum berakhir pembuangan itu, baru sebagian orang dikembalikan, lalu kemudian dibangunlah bait Allah yang kedua. Tetapi saudara, sampai 5 abad kemudian itu pembangunan tidak maksimal, saudara, dan karena udah terlalu lama ya, mengalami kelapukan juga, dibangun lagi oleh Herodes bait Allah. Hampir 2 juta orang setiap Sabat ada di situ. Ya. Terlebih lagi pada hari khusus seperti Paskah misalnya, hari Pentakosta misalnya, ya, itu pasti dari seluruh penjuru dunia yang
menganut agama atau mengikuti agama Yahudi, biasanya disebut dengan orang-orang proselyt, maka mereka akan datang beribadah pada hari tersebut. Ya. Nah, kita temukan di Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta ada begitu banyak orang datang ke sana. Bait suci yang ketiga kurang lebih 16 tahun sebelum Yesus lahir dibangun oleh Herodes, maka dikenal dengan bait suci Herodes. Dalam segala kemegahannya, dalam hiruk pikuk ritualitas yang jauh dari sakralitas, saudara. Kenapa? Karena sempat juga Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait suci. Karena ada transaksi di situ, ada jual beli di situ, di mana anugerah Allah diperdaya oleh para rohaniwan di sekitar itu, saudara. Di mana orang-orang Israel yang berdosa datang ke bait suci, ke bait Allah, kemudian minta pengampunan, menghantarkan korbannya, selalu saja ditolak dengan berbagai macam alasan supaya menggunakan yang disediakan oleh bait suci. Tentu saja akan terjadi transaksi di situ, jual belinya, tambahnya pasti ya keuntungan dari para rohaniwan ini. Padahal yang dibawa itu sudah baik, cuma butuh cap saja untuk legitimasi dengan label halal, gitu ya. Dan selalu saja produk yang dilabeli halal itu membayar, ada biayanya, dan biayanya adalah keuntungan bagi pengelolanya sampai hari ini, saudara. Maka terjadi tarik menarik ya antar dua lembaga, yang satu lembaga bukan swasta ya, lebih tepat sih lembaga keagamaan ya, yang satu pemerintah. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika bait Allah dibangun kembali setelah 5 abad dari yang didirikan oleh Zerubabel, saudara, bait Allah itu kemudian dihancurkan kembali oleh Jenderal Titus pada tahun 70, 40 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tergenapilah apa yang dinubuatkan. Sehingga kemudian Matius pasal 24 ayat yang pertama dan yang kedua tadi, saudara, tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Artinya memang sampai dasar bait suci diupayakan untuk bisa dibongkar. Kenapa, saudara? Kan itu bersalurkan emas, ya, lalu dibakar di bumi hanguskan. Kenapa? Karena kaum Seloid, ya, kaum Selot itu memberontak kepada kekaisaran Roma. Dikirimlah Vespasianus, tapi kemudian masih dapat dikalahkan, ya. Lalu dikirimlah Titus, dibantai sama Titus habis-habisan, dan bait suci dibakar. Waktu dibakar, emas-emasnya meleleh di atas batu-batu itu, dan batu itu diangkat semua karena ada emasnya. Sangat logis. Ya. Kalau zaman pembuangan Nebukadnezar, semua peralatan-peralatan yang mengandung emas dibawa. Peralatan. Sedangkan zaman Titus dibantai habis, dibakar, di bumi hanguskan. Ya. Sehingga tidak ada batu yang tersisa, semuanya dibongkar, dibawa. Karena batu-batu itu banyak mengandung emas. Saudara dikasih Tuhan, artinya memang sampai saat di mana Tuhan Yesus menggenapi apa yang pernah dikatakannya 40 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Dia mau bicara kepada umatnya, kepada para murid, kepada setiap kita, bahwa ia mau menunjukkan adanya satu revolusi kasih Bapa yang begitu hebat atas dunia ini. Kalau kita membaca atau mengucapkan Yohanes 3:16,
terlalu sering kita mendengar itu, tidak memiliki nilai apa-apa barangkali karena sudah hafal. Tetapi saudara, mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib sebagai bentuk atau wujud demonstrasi kasih Allah atau revolusi kasih Allah atas dunia ini, yang sebelumnya perkenanan Tuhan atas manusia itu, setelah manusia mengerjakan sesuatu dari apa yang Allah kehendaki, tetapi kemudian Allah membuka hatinya untuk menerima semua orang yang mau datang dan mengakui karya yang telah dilakukan oleh anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, maka perkenanan itu terjadi atasnya. Ini sebuah revolusi, atau kasih yang, kalau mau dibilang gini, kasih yang spektakuler yang belum pernah dia lakukan. Kalau untuk perorangan, seperti Allah mengurapi Nuh misalnya, itu anointing spirit. Allah mengurapi Musa, anointing spirit. Allah mengurapi Daud, Saul dan sebagainya, itu anointing spirit. Itu person to person. Allah dan pribadi tersebut. Allah dan kepada pribadi tersebut, termasuk Elia, Elisa dan seterusnya. Tetapi secara massal pernah juga terjadi ketika Musa meminta kepada Allah untuk didampingi oleh para hakim, lalu kemudian turunlah api roh, kepada setiap ada 70, dan itu terjadi juga. Itu anointing spirit yang belum massal, tapi di akhir zaman sesuai dengan nubuatan Yoel, dicurahkan atas dunia ini kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mendengar kalimat ini, saudara, setelah kita mencoba merenungkan bagaimana Allah memulainya, ada sekat sebelumnya antara kita dengan Allah. Ada sekat, saudara, yaitu dosa kita. Dosalah yang menjadi penghalangnya. Tetapi kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, saat tabir bait suci itu dikoyakkan, maka tersingkaplah apa yang Allah kehendaki bagi kita. Dengan terkoyaknya tabir bait suci di dalam Matius pasal 27 ayat 51, Tuhan Bapa Elohim Yahweh ingin menunjukkan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus bukan karena kesalahannya, bukan, tetapi oleh karena Dia taat melakukan kehendak Bapa untuk rela mati di hati kita, yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap umat manusia yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat sedikit sekali orang yang menangisi dirinya sendiri terkait dengan korban Kristus. Mari kita coba hayati. Kita mungkin di antara kita atau banyak orang-orang percaya di yang lain, ya karena Dia Allah maka Dia lakukan itu buat kita. Kalau Dia bukan Allah, Dia nggak lakukan itu buat kita. Seolah-olah kita memang layak untuk mendapatkan itu semua. Bagaimana buat mereka yang tidak mengalami Yesus? Apakah mereka tidak dianggap layak? Bagaimana orang tua kita yang tidak mengenal Yesus? Apakah mereka dianggap tidak layak? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika kita mencoba merenungkan bahwa Yesus mati itu jadi jalan keselamatan bagi kita. Tabir bait suci itu terbuat dari kain ungu, saudara ya. Dan itu tidak setebal apa, tetapi bukan cuma sekedar makna, saudara, terpisah dari antara pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Bukan sekedar itu yang memisahkan menjadi bilik-bilik begitu, saudara. Enggak. Tetapi memang sakralitasnya ruang maha kudus itu setelah dikuduskan, saudara ya, maka setiap imam yang datang masuk melayani
ke ruang Maha Kudus itu, dia harus safety betul. Kalau dia kemudian tidak dinyatakan berkenan di hadapan Bapa, maka pada saat dia menjumpai Bapa, ya, maka pada saat yang sama dia akan mati, binasa. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Ada tali yang mengikat dengan jumbainya itu, maka ditariklah jumbainya supaya dia bisa keluar. Karena tidak bisa orang masuk ke sana. Nggak bisa. Pasti mati juga orang yang masuk ke sana. Tapi anehnya, ketika tiang awan itu sudah memerintahkan berjalan, kemah sembahyang itu juga dibongkar. Nggak ada masalah. Tabut perjanjian juga itu dipikul, nggak ada masalah. Gitu. Tapi manakala telah terjadi pengudusan secara khusus, tanda kehadiran Tuhan menjadi simbol kehadiran Tuhan, itu tidak dikuduskan, maka setiap orang yang tidak kudus pasti binasa. Jadi memang saudara, di ibadah Jumat Agung ini kita ada di dua sisi. Kita satu sisi kita berduka, sisi yang lain kita bersyukur atas kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saya mau baca buat kita. Ini penting sekali untuk kita baca. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itu dulu, sudah, nanti kita sambung lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, tabernakel namanya, ya, nanti kita akan belajar itu tabernakel. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus tadi saya sudah jelaskan, ada sekat yang menutup hadirat Tuhan dan tidak ada orang bisa masuk ke sana. Ada yang menghalangi. Penghalang itu sekarang sudah selesai, saudara. Sudah terkoyak ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Dialah jalan pendamai. Allah Maha Kudus, Bapa Elohim Yahweh, tidak bisa bersentuhan dengan manusia yang berdosa tanpa perkenanannya. Dan perkenanan itu datang lewat jalan perdamaian. Ada imam yang melayani lewat korban dan kemudian minta pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan, beritahukan pengampunan. Nangkep ya? Kemudian saudara, kalau Yesus Allah, Dia adalah Elohim Yahweh sendiri, siapa yang menjadi pengantaranya?
Bapa dengan kita ada seteru, seteru itu sekat. Sekatnya itu koyak manakala dia mati di kayu salib. Sehingga kemudian kita diperdamaikan dengan Bapa dan kita punya akses untuk bertemu dengan Bapa dan mengatakan, engkau adalah anakku, anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ya, pulih hubungan kita. Kematian Kristus di kayu salib mengembalikan kita manusia yang percaya kepadanya ke dalam rancangan Bapa yang semula di Taman Eden. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai kita, Sang Immanuel. Amin. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dia yang menjadi jalan berdamai. Tetapi kaum tertentu memaksa bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Lalu bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia yang begitu dekat dengan manusia? Dia jadi manusia, Pak. Nggak bisa, harus ada perantaranya. Oh, perantaranya Maria, Pak. Maksa banget sih. Karena ada harus korban. Ya, Maria sudah jadi korban. Dia Theotokos. Ya. Dia korbankan ruang kehidupan, ya, untuk dibuahi oleh firman Allah sehingga Roh Kudus tinggal dan kemudian melahirkan benih yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terlalu maksa. Harus manusia sejati untuk dia menjadi korban penebus salah bagi kita yang berdosa, sehingga kita punya jalan damai lewat Yesus Kristus. Kalau Yesus dipaksa dia adalah Yahweh juga, maka harus ada yang menjadi perantara lagi antara Yesus dengan kita manusia. Itu logikanya. Ya. Di ayat yang ke-17 dari 16 ya, ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Itu sebabnya dia yang sulung dari banyak saudara, yaitu kita saudara saya, kita boleh beroleh jalan masuk. Maka dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan keselamatan tidak ada lagi di bangsa lain selain daripada bangsa Yahudi. Lengkap, saudara. Lalu, apakah kita mau bahagia atau mau menangis atau menderita? Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh-boleh saja kita menangisi peristiwa salib, tentu ya. Jadi dipengaruhi dengan suasana yang sentimental ya. Udah jelas nih, udah pakai hitam-hitam gitu ya. Nggak ada di Paskah ini apa di Jumat Agung kemudian datang ke gereja warnanya merah terang gitu, nggak ada ya. Cuma saya doang. Nggak ada. Ya agak nyeleneh gitu. Apa sih merah itu ya? Ya bisa saja sih ganti yang lain. Tapi kan nggak begitu juga. Karena di balik duka ada sukacita. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Jumat Agung ya, disertai dengan gambar-gambar seperti ini, emosi kita tuh dimainkan di situ, saudara. Ya. Untuk gereja-gereja tertentu yang sering kali memainkan emosi, ya, wah ini paling pas nih. Dibawa jemaatnya kepada suasana, ya, kemudian mengharu biru, ada duka cita dan menangis, ya, menangis, derayan air mata. Lalu seolah-olah kita mau membela Tuhan. Kasihan dia, harusnya kok nggak mati. Lalu siapa? Ya, tetangga saya itu yang sebelah itu. Wah, nggak bisa. Tayangan video ya
film tentang Yesus yang disiksa dengan darah-darah yang seperti itu ya. Seperti apa gitu membayangkan. Tetapi saudara, oleh karenanya kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang perlu kita tangisi adalah setelah kita jadi anak-anak Allah, benarnya kita anak Allah? Karena kalau kita hanya terbawa dalam situasi emosi, faktanya memang situasional jadinya, ya pada waktu itu aja. Pakai pakaian hitam, berangkat ke gereja juga biasanya belum kan? Nah, gitu kan. Ditanya mau kemana? Tuhan Yesus, hari ini jam 3 kamu mau ibadah. Sampai segitunya ya. Nah, dibawa kepada suasana itu, ke dalam kedukaan. Ya. Jalan pelan. Yang biasanya pakai lipstik juga diganti warnanya hitam, pakai hitam. Gitu, ya. Boleh sih, nggak apa-apa juga begitu ya. Duka, ada duka. Yang saya juga pakai baju hitam untuk menunjukkan bahwa saya sedang berduka. Yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menangisi diri kita sendiri atas kepura-puraan itu tadi, gitu. Bisa nggak kita menangisi kepura-puraan kita? Berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah jadi Kristen belum? Berapa tahun kita bergereja, melayani? Berapa tahun jadi pendeta? Ya? Malu saya ya. Kalau ditanya, berapa tahun melayani Pak? Saya lulus tahun 93. Terus langsung pelayanan, bolongnya kurang lebih ya 2 tahun. Kurang 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, yang satu belayar Pertamina, dia tahu saudara saya pernah mau jadi satpam nggak jadi juga ya, tukang tambal ban pernah juga ya. Yang makan dulu, nanti siang tunggu berdoa, mudah-mudahan ada orang bocor, mudah-mudahan orang Tuhan. Kalau ada yang bocor baru kita bisa bayar makanan yang tadi kita makan. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan yang seperti itu. Kalau saya berkeras memaksa Tuhan, saya nggak mau melayani sebelum kau memberkati, nggak berangkat sudah. Teman berulang-ulang datang ke rumah, ayo pelayanan, nggak nanti aja. Nah, sampai betul-betul terkondisikan, saya harus menangis. Untuk hari kerja pertama jadi buruh angkat cat di pabrik Pacific Paint untuk menyusun satu tronton 20.000. Hari pertama dengan gagah saya masih memberikan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Mau ya 20.000 saya kerjakan. Saya punya anak, harus bertanggung jawab. Ayo saudara, bersikap laki-laki. Kemudian hari kedua, masih mau kerja nggak? Masih kuat nggak? Pinggang saya 27 saudara. Bayangkan pinggang saya bukan yang sekarang mampu. Jangankan 1 tronton ya, 4 saya bisa isi sendirian. Pinggang saya 27 saudara, kurus sekali saya, jangkis lah. Hari yang kedua saya panggil istri saya, saya kasih duit dan saya menangis, saya takut sama Tuhan, sudah selesai. Saya mau kembali lagi pelayanan dari nol putul. Apa persegi? Nol putul itu apa persegi? Udah gak ada lagi gitu, nol itu putul gitu. Putul potes ya, kosong ya. Nol aja udah potes gitu. Ya gini ya, jadi gak ada nilainya. Ini kan nol nih, potes gini gitu ya. Untung udah selesai kampanyenya. Pas Tompul seneng kalau saya begini.
Nol betul, artinya nol aja udah nggak bentuk, udah nggak berwujud aja. Mulai berangkat dalam pelayanan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan muliakan, dan betul-betul dia kayak pokok anggur ini saya dimuliakan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Gambaran ini persis seperti yang digambarkan. Yang jauh mendekat, yang dekat semakin akrab dengan Tuhan. Harusnya seperti itu. Sehingga karya salib Kristus dengan kematian, dengan menyerahkan nyawanya, betul-betul menjadi rahasia yang tersingkapkan bahwa Allah merancangkan itu semua bagi kita manusia yang berdosa, supaya dengan jalan itu kita beroleh hak sebagai anak-anak Allah dan menikmati segala kebaikan surga hari ini sampai kelak nanti di langit baru, bumi yang baru. Haleluya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan ketiga sampai ayat ketiga ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ketiga. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, ya, kita akan menghargai karya Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesaya pasal 54 ayat yang 18. 54 Yesaya. Kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-18. Sudah? Sudah? Oke, kita baca saja. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan dia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan dia tidak perlu teman untuk mengerjakan ciptaannya ini, saudara. Sendiri, tidak ada yang lain. Dia tidak keluarkan firman-Nya untuk menjadi manusia, kemudian yuk kita kerjakan. Enggak. Dia tidak keluarkan rohnya untuk menjadi satu pribadi, lalu kemudian katakan mari kita kerjakan. Jadi intinya dia adalah Elohim yang satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala rencana yang dikerjakan oleh anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi setiap kita orang yang percaya di dalam namanya. Inilah rahasianya. Saya juga heran, dulu juga saya juga berpikir begitu. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Lalu kemudian dibenahi, bukan begitu. Bapa bukan ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka Allah. Politeisme, enggak. Monoteisme. Tapi kenapa tiga? Yang tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kok kayak terima seketir ya? Saya nggak tahu ya, udah pusing lah menjelaskannya. Nggak usah lah ya. Tetapi yang pasti begini, saudara. Bapa punya rencana dari sejak semula, dari keturunan perempuan ini, dan itu yang digenapi di Kejadian pasal 3. Ya, akan menginjak kepala ular. Ular akan mencak tumitnya. Cop ya, menangkap, mematuk tumit manusia. Dan permusuhan itu terjadi.
lewat kayu salib diinjak kepala iblis, dan iblis tidak berkuasa lagi atas kita, orang-orang yang percaya di dalam nama. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yang dimaksud dengan hidup di sini adalah mengembalikan ke dalam perencanaan Allah yang semula. Allah menciptakan sejak semula. Allah menghendaki ciptaan yang disebut manusia itu bukan saja segambar, tetapi memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, memiliki kualitas seperti kualitas Bapa. Dan bicara tentang sesuatu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkualitas sebagai anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa membuat manusia tidak mencapai itu lagi. Cuma satu yang dapat menaklukkan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan, ya itu karena dia Allah. Kalau dia Allah, kenapa ya dicobai? Kalau dia Allah, ya kenapa dia memanggil Bapa di dalam doanya? Kalau dia Allah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia sang pencipta, kenapa dia baru lahir di mana semua telah tercipta? Ya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijawab, tetapi para teolog tetap memaksa. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Yakinkanlah dirimu dengan ajaranmu. Awasi dirimu, awasi ajaranmu, ya, dan teruslah percaya menjadi serupa dengan Kristus. Ketika manusia tidak mampu mencapai kekudusan yang Allah kehendaki, standarnya telah rusak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua perbuatan baik seperti kain kotor di hadapan Allah. Dan pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, manusia jadikan itu standarnya. Ya namanya juga manusia, nggak mungkin lah. Ketidakmampuan itu menjadi alasan. Alasan untuk kita tetap menikmati kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Kalau saya marah sama saudara, alasan yang paling tepat adalah ya namanya juga manusia. Bisa menangkap maksud saya? Kalau saya nggak punya uang, lalu kemudian saya mencuri, ya namanya juga manusia, cari kerjaan susah, mau apa lagi? Ini ada barangnya, ya. Kesempatannya juga ada, nggak ada yang lihat pula. Ya. Kalau diambil kan bisa. Padahal dompet itu ada alamatnya. Ya, bisa saja diantar dulu. Ya. Tapi kalau nanti diantar duitnya nggak dikasih. Kalau dikasih juga paling berapa? Ganti ongkos doang. Oke, kalau gitu ambil uangnya, dompetnya buang. Kan ada yang tahu. Ketika kita bicara sama orang, maka kemudian orang, ya wajar lah dan juga ya, kamu beruntung kamu menemukan itu. Ya. Satu kali ada orang yang memberikan pengumuman dalam mall, ya, bahwa dia menemukan uang. Ya. Lalu kemudian semua orang antri, hilang, uangnya hilang. Waktu mereka sudah kumpul, ditanya, berapa jumlahnya yang kamu hilang? Bilang, tebak-tebak aja ya, siapa tahu dapat, tebak-tebak buah manggis. Akhirnya orang itu mengadu, saya cuma menemukan karetnya saja, karet pengikat uang, uangnya nggak ada saudara. Kenapa? Maklum kalau ada yang seperti itu. Ketidakmampuan kita untuk hidup dalam sebuah proses standar Allah, ya, ketidakmampuan, maka kemudian kita jadikan sebagai sebuah permakluman, maklum, ya, kewajaran, wajar, memang begitu, namanya juga manusia. Kenapa?
ibu menjadi marah? Bagaimana saya nggak marah? Coba deh pertimbangkan. Lalu kemudian diceritakan, cuma segitu masa saya nggak perlu marah? Wih, marah dia, tambah marah. Padahal kita cuma bilang dia nggak perlu marah, cuma segitu gitu ya. Tapi dia marah. Kenapa? Karena menurut dia wajar untuk marah. Lalu kemudian dia minta pendapat kepada yang satu. Menurut saudara gimana? Saya wajar nggak kalau marah? Wajar kalau marah. Ada kecurangan. Marah. Demo. Seolah-olah mewakili seluruh negeri. Minta diulang. Tapi dia jangan diajak. Yang satu juga bilang, kalau gitu boleh ulang, tapi dia jangan diajak. Ya, repot. Ya. Nggak pernah mau kalah gitu ya. Jadi nggak pernah. Sebenarnya kalau mau jujur orang itu ya dari awal tuh, ketika masuk DKI juga bikin rese tuh. Masuk secara nasional apalagi saudara, di DKI aja dulu kacau kan. Ada korbannya Ahok juga. Ya. Sekarang dia juga bikin rese lagi. Heran, sudah. Terus bagaimana penilaian kita? Ya wajar, namanya juga manusia. Kenapa kita anggap itu wajar? Karena kita juga masih pengen punya di standar itu. Pendeta kok marah-marah, pendeta juga manusia. Wajar. Padahal harusnya pendeta nggak boleh marah. Nggak boleh pendeta marah. Nggak bisa. Tapi karena standar itu saya nggak mampu, ketidakmampuan itu saya anggap, saya turunkan grade-nya. Kalau saya grade-nya harus serupa dengan Yesus, ya Yesus kan Tuhan, kita kan bukan, turun. Jadi kita seperti siapa? Seperti Pak Pendeta. Pendeta yang mana nih? Yang melecehkan 5 perempuan itu? Yang enggak lah. Jadi pendeta yang mana? Banyak pendeta yang mana? Pendeta yang minta gift itu, gitu. Yang mana gitu pendeta? Kan standar pendeta banyak. Kalau pendeta dengan gagah mengatakan, saudara jangan saya jadi ukurkan Yesus saja. Gimana sih? Kita semua harus punya ukuran yang sama, yaitu Yesus. Maka ketika saya melihat Pak Heri, saya harus melihat Yesus dalam diri Pak Heri. Ketika saya melihat Pak Sugi, saya harus melihat Yesus dalam diri Pak Sugi. Sampai kemudian kita semua bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan jalan dia mati di kayu salib, akses terbuka dengan Bapa, dan kesempurnaan bisa terjadi atas setiap kita yang percaya. Amin. Jangan turunkan standar. Dan biar aja kalau gereja yang lain tetap menurunkan standarnya karena Yesus Tuhan. Kita tidak mungkin bisa setara dengan Yesus, tidak mungkin sederajat dengan Yesus. Kemudian kita mau sederajat dengan siapa? Sementara Rasul Paulus mengatakan, turutilah teladanku sebab aku telah menuruti teladan Kristus. Apa yang Yesus lakukan, dia telah lakukan. Kita nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena kita nggak mau lakukan. Maka kita cari standarnya. Lihat dulu Pak Pendeta Suartono. Kalau Pendeta Suartono dia lakukan itu, ya kita juga lakukan yang lebih dari itu. Karena ukurannya Pak Suartono juga standar. Saya juga lihat standarnya siapa. Dan saya bersyukur sekali ada di GSKI standarnya Pak Eras. Saya mau kasih tahu saudara, Ketua Sinode tersibuk di seluruh Asia. Kalau mau dibilang, dialah Pak Pendeta itu. Paling sibuk, tiap hari ada aja bahannya. Ya. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, perempuan, waski ya, diurusi juga, lansia diurusi, semua diurusi. Semua dibina, semua digagas, semua dibahas, semua diberikan jalan keluar. Masih kurang, dibuat abang. Anda bertanya, Alkitab menjawab, dia buat. Masih kurang puas, dibuat lagi juga menjawab Trinitas. Kurang apa lagi? Semua digagas.
bersyukur punya standar yang tinggi. Bukannya maaf, saudara, kalau standarnya saya paling toleran loh. Ya, aduh nggak bisa datang nih, ya. Kalau bikin ibadah di Rabu di gereja, itu melulu ya. Jumat ke gereja itu lagi. Oke, gimana caranya? Oke, kita coba Zoom. Puji Tuhan, ya. Meskipun belum semua, tapi sudah ada. Ya saya pikir, nggak boleh berhenti gitu. Jemaat harus baca Alkitab. Aduh, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita nggak bisa lawan iblis dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Harus dengan firman Tuhan. Lalu dari mana firman Tuhannya? Dari Alkitab. Alkitabnya dibaca enggak? Ya nggak bisa tahu dong. Ya. Bikin grupnya Datang Sehari, ayo baca. Saya tidak maksimal. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa seperti Yesus, itu kabar baiknya. Kita bisa seperti Yesus. Jangan pernah berpikir, nggak mungkin bisa seperti Yesus. Jangan. Karena Tuhan telah memberikan jalan itu bagi kita. Kita bisa seperti Yesus. Karena tidak ada upaya maksimal untuk kita menjadi serupa dengan Yesus, maka kita tidak mampu melakukannya. Dan itu faktanya. Dan ketika manusia Yesus menunjukkan wajah manusia yang Allah kehendaki, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kodrat ilahi lewat logos yang diserap sedemikian rupa, tidak bercacat, tidak bercela, maka kemudian dia menjadi korban yang hidup, supaya melalui dia kita menjadi hidup. Perubahan kita harus secara alami, namun dengan penuh kesadaran. Kita nggak bisa, Pak Hartono tolong doakan supaya saya menjadi seperti Yesus. Nggak bisa, saudara. Mau datang ke pendeta manapun nggak bisa. Saudara tinggal ikut proses secara alami dengan penuh kesadaran, lalu buatlah perubahan secara radikal, ya, supaya kita bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak mudah, tapi kita pasti bisa. Matikanlah manusia lama kita, saudara, karena Yesus telah mendahuluinya bagi kita. Dia sanggup, kita juga pasti bisa. Ya. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, itulah kehormatan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari antara kita. Ketika kita tahu kita sedang melakukan kehendak Bapa, maka kehormatan datang dari Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lakukan apa yang Allah tidak kehendaki untuk kita lakukan. Tabir bait suci sudah terbuka bagi kita, dan sekarang kita adalah anak-anaknya. Mari kita lakukan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Dia katakan, kamu adalah sahabatku, aku tidak manggil kamu lebih hamba, kamu adalah sahabat. Dan seorang sahabat tahu apa yang harus dia lakukan bagi sahabatnya. Nggak perlu diceritakan. Ketika guratan wajah yang mencerminkan suasana hatinya, maka seorang sahabat, dia sanggup memberikan penghiburan. Pertama kali yang saya lihat dari istri saya ketika dia berada di dalam suasana, kamu kenapa? Kamu kenapa? Memang wanita penuh misterinya. Ketika ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Jangan ditanya 2 kali lagi, saudara. Kalau udah bilang gak apa-apa, kita tunggu dulu. Ya. Ntar ngobrol-ngobrol yang lain. Kalau dia masih diam juga, bertanya lagi, kamu kenapa? Kalau enggak, baru kita bentak deh. Enggak. Kadang-kadang kita nggak menemukan jawaban apa-apa, dan dia juga tidak memerlukan apa-apa. Dia hanya mau melewati suasana itu. Di fase-fase wanita yang subur, mungkin dia sedang datang, ya, PMS. Tapi kalau sudah tua,
nggak harus ada yang datang. Tadi misteri memang. Ya, nggak harus ada yang datang, kan udah nggak datang lagi. Tapi masih begitu juga, nggak apa-apa, nggak mau begitu. Ya, tunggu aja. Nanti ada waktunya juga justru. Nanti aku ketemu ya. Kalau udah mulai masuk itu, baru kita cuekin dia balas ya kan. Oh ya, oh ya, oh ya. Karena cuma butuh itu ya, butuh komunikasi aja, biar selesai. Ya, kalau istri saya sudah mulai cerita banyak ya, istri saya, oh iya, terus ya, sambil buka handphone, sambil lihat, sambil nonton TV, tahu deh. Jadi tadi akhirnya gimana? Gitu ya. Ngulang lagi dari awal lagi. Emang gitu, komunikasi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadikan momentum ini adalah komunikasi Allah bagi kita sekalian. Dia sudah berkarya buat kita. Kita cuma mengingatkan balik, oh iya, oh itu toh. Berarti Allah mengasihi saya. Mari saudara, kita berdoa dan saya mengundang kita sekalian untuk masuk di dalam satu ruang bersama dengan Tuhan, menikmati perjamuan. Ada roti dan anggur yang nanti akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang setelah sedia untuk melayani. Saya akan mengundang kita untuk menyanyikan satu pujian. Sayangnya saya tidak tahu lagu itu, yang belum tahu ya. Tidak bisa lagu itu? Mau dinyanyikan bisa? Perjamuan kudus? Oh, belum tahu ya. Mau coba? Nggak bisa? Nggak ada teksnya juga? Oke. Ya nggak apa-apa. Next time. Ya, saudara, kita nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia menyerahkan anaknya yang saya mengundang Pak Bagaimana dan Prose ya. Kasih Allahku sungguh kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita nyanyikan dengan lembut, saudara. Kasih aku sungguhlah. Di sini ada roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus. Sebentar, pelayan-pelayan Tuhan akan membagikannya. Terima dan bagikannya. Terima dan bagikanlah. Lagu ini sudah lagu yang dikasih Tuhan. Perjuangan kasih Allah telah dinyatakan atas kita. Sejak kelahirannya sampai kemudian ada di dalam pelayanan, masa karyanya yang singkat itu
telah memasuki kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Bahkan pengkhianatan dari murid yang dikasihinya, murid yang sangat dipercaya, yang bernama Yudas. Setelah dia menyelesaikan semua rancangan Bapa dalam kehidupannya, diadili dengan cara yang sangat tidak adil, menyedihkan, saudara. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap budak Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang telah percaya, yang layak mendapat bagian dalam hadirat Tuhan. Tak peduli seberapa rusaknya kita, seberapa buruknya kita, firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan menyucikan kita dari setiap dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kita, mengampuni dari setiap dosa dan pelanggaran kita, ketidaktepatan kita di dalam melakukan kehendak Bapa. Dan yang lebih fatal lagi, pengakuan kita sebagai anak-anak Allah, namun kita tidak memiliki perilaku yang serupa dengan anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kejahatan kita di hadapan Tuhan. Sebuah kejahatan yang terselubung, mungkin tersembunyi bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Allah mengetahui dan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, mari mohonkan pengampunan atasnya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menyelidiki hati. Engkau yang paling tahu keadaan kami.
Mungkin kami dapat menyembunyikan dosa dan pelanggaran kami atas sesama kami, atas keluarga yang terdekat dengan kami sekalipun. Tetapi sungguh ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Saat ini kami datang menghampirimu Tuhan. Tuhan, ulurkan tanganmu, basuh hati kami, maafkan kami Tuhan. Kami hendak memulaikan sesuatu yang baru di dalam momentum Jumat yang agung ini bagi kami. Dan kami mau jadikan hari ini menjadi hari yang sangat spesial dan secara khusus Tuhan akan kami ingat. Menjadi starting point kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Sampai Kau datang menjemput kami. Atau sampai kami dijemput oleh Kau Tuhan yang menghampirimu. Sampai di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan, ampuni kami sekali lagi Bapa, dari sama perbuatan kami, tutur kata kami, dan ketidaktepatan kami sebagai anak-anak Allah. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati roti dan anggur. Mari Tuhan berkati roti dan anggur yang telah ada pada setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kita yang telah dipecah-pecahkan dari tubuh Kristus atas kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap roti yang di tangan kami. Menjadi lambang dari tubuh-Mu. Kami mau menikmatinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Terima dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat cawan kita. Tuhan, ketika tubuhmu dipecahkan, darahmu dicurahkan, bilur-bilurmu menyembuhkan setiap kami. Di tangan kami ada anggur yang menjadi lambang dari darahmu yang kudus, yang menguduskan kami. Sebentar kami akan menikmatinya Tuhan. Menyatulah dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur ini lambang dari darah Kristus? Terima dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan doamu, naikkan doa saudara. Saat terbaik di hadirat Tuhan adalah manakala kita mengetahui bahwa perkenanan itu telah hadir, perkenanan itu telah datang atas kita. Naikkan doa, naikkan. Dia di tengah-tengah kita saat ini, dan Dia mau memberkati kita. Apapun itu, mungkin sesuatu yang paling mustahil yang pernah dipikirkan oleh manusia, mungkin sesuatu yang paling tidak mungkin apa yang dilihat oleh manusia, dan sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin yang jauh dari hati manusia. Tahukah saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang seperti itu yang disediakan Allah bagi setiap kita yang mengasihi. Mari kita mulai dengan mengasihi Tuhan dan terimalah kebaikan hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Engkau yang paling tahu pergumulan setiap kami anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdiri di antara Engkau dan sidang jemaat Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau mendengar apa yang mereka doakan.
Mari Allah, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup melakukannya. Jikalau engkau menundanya selama ini oleh karena satu atau dua hal atau lain hal, kami berdoa di dalam nama Yesus, gugurkanlah semua penghalang itu, seperti penghalang yang telah pecah, telah terkoyakkan manakala Yesus mati di kayu salib. Demikianlah kiranya berkat-Mu atas kami semua, baik berkat kesembuhan, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat kesehatan yang baik, berkat hubungan, berkat Tuhan yang mendatangkan kebaikan atas kami. Kami menerimanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan iman hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi saudara, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk